Baik, ini sesi keduanya ya. Masuk sesi keduanya, kita coba mengarah ke topiknya. Seperti itu. Saya coba mulai share screen. Ini dia. Ini tampil nggak ini? Udah tampil belum ya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah, Bapak. Oh ya. Imam tadi udah sempat ke kampus kamu, Man. Sudah, Pak. Jadi ini di mana? Di ruang mana? Di ruang biasa, Pak, 211. 211. Iya. Nah, itu udah bel itu, disuruh masuk lagi. Oke ya, baik. Mudah-mudahan ini sudah tampil. Ini kita mau move on pada algoritma El-Gamal ya. Karena minggu lalu kalau nggak salah finishing di algoritma El-Gamal. Ini tambahannya. Tambahannya sekarang akan menuju algoritma RSA. Saya sudah pernah meneliti algoritma RSA dan tahun 2025 ini alhamdulillah saya juga masuk di dalam apa namanya? Saya ajukan penelitian ke pemerintah dan saya katakan jebol juga di sini. Disetujui pemerintah dapat anggaran sekitar puluhan juta lah seperti itu RSA. Dan outputnya saya buat apa namanya? Buku. Buku ini kalau saya buka ini tampilkah? Nih. Buku ini sudah saya terbitkan filtering IoT pakai algoritma RSA. Sambil pamer sedikit boleh saya ya, supaya untuk penyemangat kalian maksudnya gitu. Boleh Pak. Pamer sedikit, penyemangat untuk belajar maksud saya. Nah ini udah diterbitkan. Saya ketik filtering IoT aja, sudah masuk di sini. Yayasan kita menulis dengan judul apa namanya bukunya eh, algoritma RSA Hybrid Deep Learning untuk IoT Secure Filtering. Penulisnya saya, penulis pertama Bu Suci, Pak Husnul, dan Pak Hakim. Ini yang lainnya saya gandeng, seperti itu. Tapi pemeran utamanya adalah saya, seperti itu. Ini sudah terbit, apa namanya? Karena saya suka di security. Kalau yang lain dosen lain kan belum tentu kesukanya di mana. Saya saya fokus. Arahnya kemari ini aja saya kerjakan seperti itu. Ini bukunya. Ini kalau nggak tahu ini di mana, diterbitkan di Medan ini. Nah, nah, ini pembahasannya, nah, ini harganya. Ini nggak ke saya ya, kalau mau beli berarti ke media mereka yang terbitkan. Seperti itu. Nah ini, ada kriptografi, algoritma RSA, deep learning, bla bla bla, dan seterusnya. Seru, ini menjadi tantangan saya kalau seperti itu. Kenapa? Kenapa hybrid? Nah, kenapa kemarin hybrid? Karena apa? Kalau saya katakan kan ada beberapa teknik penggabungan ya. Software enkripsi, hybrid system, ada kombinasi. Kenapa hybrid ya? Masih ingat nggak? Coba, masih ada yang ingat kah? Ini contoh judul yang hybrid. Nah, seperti itu. Aduh, mana nih? Lupa. Gawat. Kenapa ya kok ada hybrid ya? Kenapa ya kalau super enkripsi gimana sih? Nah, cara kerjanya. Kalau hybrid gimana sih? Udah dibahas ini kemarin. Ayo kenapa? Penggabungan dari beberapa bidang keilmuan, Pak. Kenapa Dio? Dio ini kan? Gak nampak saya ngomong. Iya, Pak. Kenapa? Pergabungan antara beberapa bidang keilmuan, Pak. Iya, betul. Jadi penggabungan antara beberapa bidang keilmuan. Kalau ini ngelihatnya RSA kan keamanan ya, kriptografi ya. Nah, di sini. Baru deep learning ini bukan kriptografi. Deep learning itu AI, artificial intelligence atau machine learning. Bisa dikatakan mengarah ke sana. Saya gabungkan jadi satu untuk apa? Pengamanan internet, filtering keamanan internet of things di sini.
Jadi Internet of Things itu bukan perangkat keras saja, bukan. Tetapi apa? Namanya juga Internet of Things yang berhubungan dengan internet. Kan kadang-kadang kalian, saya pakai IoT aja lah, berarti harus perangkat keras. Tidak. Data yang terkoneksi internet, maka itu menggunakan Internet of Things. Filtering itu apa? Penyaringan. Jadi penyaringan data aman pada Internet of Things. Jadi ada data yang dari internet semua, data besar, gambar segala macam, disaring di sini. Baru apa? Dienkripsi RSA terlebih dahulu. Nah itu tekniknya. Disaring, difilter dulu ada virusnya atau tidak. Idenya ya, setelah itu apa? Dilakukan klasifikasi. Kalau terkena virus, maka di titik yang mana dia menggunakan deep learning? Di dimensi mana dia citranya? Di pixel yang mana ya? Nah itu dia. Ini pakai RSA ya, makin seru lah pokoknya. Tapi jangan cerita ke sini kali ya, mendalam ya. Kita belum belajar soalnya. Nah, maka saya akan larikan ke topik lagi. Nah, ini kembali ke algoritma RSA. Algoritma RSA ini ada yang pernah dengar kah? Dengar aja. Atau barusan dengarnya? Barusan aja ya. RSA yang saya gunakan ini punya buku Renaldi Munir. Renaldi Munir ini adalah dosen yang ada di Yogyakarta. Dia memang bidangnya di security. Kalau kalian ketikkan di Google Rinaldi Munir, penerbit kriptografi ataupun keamanan, sangat banyak kali bukunya nanti. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Kita masih belajar satu skema loh di keamanan. Hanya kriptografi masih. Masih banyak metodenya kan di kriptografi kan? Pak, di keamanan apa ada yang lain? Ada. Kriptografi itu keamanan, metodenya banyak. Baru apalagi jenisnya, Pak? Ada yang namanya steganografi. Itu keamanan juga. Keamanan tapi tekniknya bukan enkripsi dekripsi. Steganografi. Dia mengamankan juga tetapi tidak menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi. Yang kita pelajari masih pada bidang kriptografi, enkripsi dekripsi. Jadi kalau steganografi bagaimana? Penyisipan data ke dalam pixel data lain. Saya punya MP3, bagaimana pesannya saya sisipkan di MP3? Bisa. Pak, saya punya nama pacar saya nih tapi rahasia. Saya mau nyisipkan ke dalam gambar. Bisa? Boleh. Itu namanya steganografi. Ilmu yang mempelajari tentang penyisipan data rahasia. Makanya saya katakan ketika kita mau belajar keamanan, hanya 16 pertemuan, itu pun dipotong UTS dan UAS. Masih dikit dapatnya. Sedikit kali. Itu saya sayangkan kadang-kadang. Nanti kalau saya buru-buru belajarnya di kelas, kalian jadi nggak paham. Makanya bingung juga, mana caranya berdapat ya? Banyak algoritma ya. Makanya salah satunya saya ajarkan teknik review jurnal. Supaya tahu tekniknya. Baik, jadi ini ya, kenapa saya pilih Rinaldi Munir? Karena dari beberapa artikel atau buku yang saya baca, Rinaldi Munir ini penjelasan rumusnya lebih enak dipahami. Pak, ada yang lain? Ada, Rifki Sadikin ada. Saya sempat beli bukunya ini kan, karena enak dibaca, beli bukunya, dipinjam orang hilang. Dipinjam teman saya, hilang. Walah, udah hilang, dibalikkan memang, tetapi apa dengan buku yang lain. Sama-sama keamanan, tapi yang penulisnya Rifki Sadikin namanya. Tapi juga nggak apa-apa, itu juga bagus untuk baca-baca. Enak deh itu, untuk pembelajaran. Itu pengalaman saya. Dulu S2 saya rajin beli jurnal. Dan saya koleksi sangat banyak buku security. Nah, kalau boleh apa namanya? Saya perlihatkan di sini. Saya buat di blog saya. Nah ini. Ini tampil ketika saya klik blog ini tampil nggak ya? Ke kalian ya? Tampil, Tampil, Pak. Pak. Ini 2025 kemarin saya ada menerbitkan 2 buku. Ada 2 buku, tapi kalau kalian mau lihat e-book yang memang e-booknya lama-lama, tadi satu yang di Google ini satu lagi ada. Kalau mau lihat buku-buku lama internasional, saya koleksi, tetapi buku lama ya, tapi enak untuk di pembelajaran di sini.
Saya klik e-book aja di sini. Ini sangat banyak. Tapi yang sering saya baca itu yang ini ya, Richard Moulin ini. Ini saya suka bacanya karena untuk pembelajaran enak di sini. Richard Moulin ini. Ini banyak nih buku nih. Nah, nah ini ketika saya klik di sini, koleksi saya banyak buku kriptografi. Dari internasional apa semua. Baca-baca. Kalau nggak pandai baca ya dari internet lah, dari apa kayak translate atau apa. Fokus mana yang mau dikerjakan. Ini kriptografi semua. Bagian dari apa namanya koleksi buku saya. Tapi belum terbuka kayaknya ya. Jaringannya muter-muter. Nah ini dia. Saya suka baca yang Internet of Things. Internet of Things. Richard Moulin tadi. Punya Richard Moulin enak bacanya. Situ tekniknya. Ini semua kriptografi. Understanding kriptografi, applied quantum kriptografi misalkan. Banyak. Ini bahasa Indonesia juga ada. Nah ini koleksi-koleksi. Banyak koleksi ya. Kalau nggak paham di buku 1, coba lihat di buku 2 misalkan contohnya. Oh luar biasa. Mudah-mudahan kalian tertarik lah membaca ya. Kalau enggak, luar biasa lah pokoknya. Dari sini. Oke, kembali ke sini. Nah, kembali ke topik lagi. Ini agak lari-lari sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi poinnya juga arah ke pembelajaran kita. Nah, RSA, saya katakan tadi saya ambil pembelajaran untuk mengajar kalian itu menggunakan referensi Rinaldi Munir. Ada yang tahu ini siapa? Nah ini, kakek ini siapa? Ada yang tahu? Yang lainnya ada yang tahu? Mungkin pernah di Google lihat-lihat gitu. Ada yang tahu ya? Kalau nggak ada yang tahu, sama lah. Saya juga nggak tahu. Nggak kenal saya ini. Saya nggak kenal juga. Hanya saja pernah saya buka. Nah, seperti itu. Ini namanya Adi Samir namanya. Nah, ini namanya Adi Samir. Adi Samir ini adalah salah satu penemu algoritma RSA. Nah, ini RSA itu nama 3 orang yang menemukan algoritmanya. Yang pertama ada Rivers, yang kedua ada Adi Samir, inilah dia fotonya. Baru ada Ad Lehman. Jadi RSA itu nama orang-orangnya yang menemukan algoritma ini. Rivers, Samir, dan Ad Lehman. Salah satunya inilah si Samir yang menemukan rumus di RSA. Nah, ini orangnya nih. Nah, jadi RSA itu nggak ada kepanjangan yang wah, padahal nama orang saja itu sama kayak ciper. Belajar di klasik ciper itu juga nama penemu seperti itu. Ini dia. Nah, ini yang paling penting ya. Ternyata RSA itu nama orang yang menemukan Rivers, Samir, dan Ad Lehman seperti itu. Dan ini salah satu orangnya, yaitu Adi Samir namanya. Next. Kemudian mau ngapain lagi kita, Pak? Nah, kita mau memperkenal atau mendalami diri untuk mengenal RSA. Sama kalau di dalam kelas, seperti saya jelasin, ada ciri khas daripada algoritma El-Gamal, ada ciri khas dari algoritma yang lain. Nah, sekarang kita juga mau belajar ciri khas di algoritma RSA. Ciri khasnya apa saja? Nah, inilah propertinya. Properti tahu ya, ketika kita membangun rumah misalkan harus ada beberapa bahan-bahan properti yang harus kita siapin. Nah, seperti itu. Misalkan apa? Ada semen pasirnya. Nah, seperti itu. Sama. P itu pasir, Q itu semen misalkan. Maka kalau membangun harus mencari N. Gabungan antara pasir dan semen. Sehingga jadi bangunan kan gitu. Ada batu batanya. Nah, jadi belajarnya saya buat teknis secara umum juga ya. Supaya kalian memahami. Baik. Nah, di algoritma RSA ini mempunyai ciri khas atau inisial seperti di algoritma El-Gamal kemarin. Algoritma El-Gamal kemarin kan ada PGX kalau nggak salah saya. Nah, kalau di El-Gamal ini, kalau di algoritma RSA ini ada yang namanya P dan Q. Ini juga harus bilangan prima. Oh, punya syarat dia ternyata. Ya, harus syaratnya harus ada harus bilangan prima. P dan Q adalah bilangan prima. Sifatnya rahasia. Kemudian
Di bawahnya ini tahapannya atau langkah-langkahnya ya. Pertama menentukan nilai P dan Q harus prima. Kemudian apa? Mencari nilai N. N itu campuran atau gabungan atau perkalian antara P dan Q. Kemudian apa? Ini simbol apa ya? Yang lingkaran baru ada garis tengahnya. Ada yang tahu kah? Ada pernah lihat simbol seperti ini kah? Yang sebelahnya dalam kurung N itu. Di Samsat ini saya lihat udah banjir ini ada informasi. Oke ya, saya kasih tahu saja biar nggak lama. Eh, Simbol ini disebut dengan pi namanya, PHI pi. PN berarti pi dalam kurung N seperti itu jadinya. Biar nggak lama. Nanti kelamaan jadinya. Pi dalam kurung N berarti setelah nilai N mencari nilai PN sama dengan P dikurang 1 kali Q dikurang 1. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu hasilnya berapa nanti. Kemudian mencari nilai E. E itu adalah kunci enkripsi. Kunci enkripsi memang biasanya saya yang menentukan, tapi ada teknik untuk pencariannya. Karena apa? Ini yang sangat penting ya. Ini sangat penting sekali. E itu kunci enkripsi, ada syaratnya. Harus menggunakan PBB. PBB ini pembagi berskala besar gitu. Berskala besar. Pembagi berskala besar gitu ya. Bukan perserikatan bangsa-bangsa ya. Bukan ya. Atau nanti partai bulan bintang pula nanti katanya. Masuk ke politik. Bukan ya. Tadi apa? Pembagi berskala besar. Nah, seperti itu. Nah, syaratnya apa? E, PN sama dengan wajib 1. Nah, hasilnya ini, hasil sama dengan 1 PBB ini disebut dengan apa? Wajib relatif prima. Ini sangat penting. Kalau nggak wajib relatif prima bisa? Tidak bisa. Syaratnya adalah wajib relatif prima. Di sini nggak dituliskan. Makanya saya tekankan. Ini kalau di papan tulis sudah saya coret-coret itu. Lebih detail lagi. Wajib relatif prima sekali lagi ya. Jadi syarat E wajib apa? Wajib relatif prima. Pak, relatif prima itu apa ya? Oke, baik. Relatif prima itu belum tentu, sorry. Relatif prima itu sudah wajib bilangan prima, tetapi kalau bilangan prima itu belum tentu relatif prima. Sekali lagi, relatif prima itu sudah pasti bilangan prima, tetapi kalau bilangan prima itu belum tentu relatif prima. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya harapkan minggu depan sudah nggak seperti ini cuacanya, supaya lebih maksimal ya. Saya memberikan contoh seperti itu. Nah, baik. Setelah itu apa? Caranya bagaimana Pak untuk menentukan relatif prima? Nah, itu dia. Saya nggak bawa pulpen. Kalau ada pulpen mungkin saya buat di Microsoft Word-nya. Eh, saya tuliskan. Ini nggak ada, jadi saya bingung kayak mana jelasinnya. Agak repot. Dia pakai untuk menentukan relatif prima yang menentukan nilai E tadi. Ini ada caranya. Caranya apa? Menggunakan algoritma GCD. Oh, di dalam algoritma RSA ada juga sudah algoritmanya untuk membangkitkan kunci untuk mencari relatif prima, yaitu dengan menggunakan algoritma GCD. Caranya misalkan nih, misalkan nilai PN-nya 120 misalkan, baru E-nya 7, maka GCD itu hanya memodulukan saja, tapi wajib nilainya 1 seperti itu. GCD itu wajib nilainya 1. Berarti 120 dimodulkan misalkan 7 misalkan berapa hasilnya. Wajib sama dengan 1 dicari. Nah, itu ya.
Nah, itu saya ingatkan sekali lagi ya. Adalah agak sulit pencariannya. Harus menggunakan relatif prima, dan relatif prima itu pengujiannya bahwasanya itu relatif atau tidaknya diperlukan dengan algoritma GCD. Kemudian apa? Ketika sudah dapat nilai maka akan diturunkan ke D atau kunci dekripsi. Sekali lagi kita dari tadi ini masih membahas kunci ya, belum ada enkripsi dan dekripsi, belum ada. Kita masih membahas kunci saja. Sehingga ketika sudah dapat kuncinya, kunci dekripsinya, kita akan menghitung dari sini. D identik, jadi sama dengan 3 ini identik atau setara, kongruen. Identik pangkat min 1 modulo Pn. Ini sebenarnya bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan. Nanti saya contohkan di Microsoft Word. Nah, ini menjadi penyederhanaannya menjadi D sama dengan D dikali modulo Pn sama dengan 1. Seperti itu. Itu contoh penyederhanaannya. Nanti saya kasih contoh ya. M plain text dan C ciphertext. Ini serasa umum ya. Ini nggak ada masalah. Baik. Materinya hari ini cuma ini. Pembangkit kunci saja dulu. Tetapi saya akan memberikan contoh melalui Microsoft Word. Coba suara saya oke? Suara saya bagus atau dengar atau tidak kira-kira? Oke, Dengar, Pak. Pak. Masih bisa diikuti ya? Masih, Pak. Oke. Baik, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Sudah saya siapkan. Dan ini juga sudah sama kalian nih harusnya. Karena kan ini sudah saya bagikan ke kalian di deskripsi grup. Tapi nggak tahu membaca atau tidak. Ini proses contoh dari perhitungan algoritma ya. Algoritma pada RSA. Seperti itu. Tunggu dulu, sampai di sini kecepatan nggak saya? Nanti kalian apa? Nggak paham pula. Enak kali saya ngerjain kayak radio. Eh, Kalian nggak paham Aman, pula lagi. aman. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bisa disimak, bisa dipahami nggak ya? Bisa, bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti tiba-tiba nggak paham pula lagi. Udah capek ngobrol gini-gini jelasin ternyata nggak paham. Gawat kita. Baik. Nah ini contohnya. Tadi rumus ini sudah kita sesuaikan ya dengan modul kita tadi ya. Proses pembelajaran kita sudah. Sekarang kita misalkan coba. Cobanya bagaimana? Kita tentukan nilai P dan Q-nya seperti itu. Nilai P dan Q misalkan ditentukan 17 itu prima, 11 juga prima. Maka kita akan turun ke nomor 2, yaitu mencari nilai P kali N. Sehingga kita tinggal ngalikan 17 dikali 11 sehingga didapatlah nilainya 187. Pak ya, kalau pakai tangan saya nulis bisa tidak? Sorry. Mana caranya ya? Ini. Saya masih cari coret-coretan ini ya. Nah, bisa. Nah, ini dia. Ini hasilnya tadi ya, P dan Q. Setelah sudah dapat nilai P dan Q atau nilai N 187, maka kita akan ngikutin rumus yang nomor 3-nya, Pn. Nah, Pn rumusnya P kurang 1 dikali Q dan kurang 1. Maka tinggal memasukkan saja 17 kurang 1 dan kali 11 kurang 1. Maka seharusnya 16 dikali 10. Sehingga hasilnya 160. Ketika diturunkan seperti itu.
Nah, sebenarnya yang agak ribet itu mencari nilai E dan memastikan nilai E dan mencari nilai D. Di sini nilai E nggak saya buat tahapannya. Seharusnya kan ada rumusnya tadi ya, di E tadi. Nah, nilai E ini saya hanya memberikan langsung 7. Harusnya kan tadi saya ingat saya ada syaratnya PBB gitu kalau nggak salah saya. PBB, saya nulisnya pakai apa pula ini? Jari ya, pulpen saya ketinggalan. 7 misalkan, koma, kalau nggak salah PN tadi ya. PN-nya itu adalah 160 baru sama dengan 1. Seperti itu syaratnya. Nah, pertanyaannya adalah E itu kan diketahui 7 nih. Nah, 7 dari 160 ini apakah bilangan relatif prima ya? Itu pertanyaannya. Nah, pembagian berskala besar dari 7, kemudian targetnya 160 sama dengan 1, apakah 7 itu relatif prima? Itu pertanyaannya. Maka dibutuhkanlah validasi dengan rumus algoritma GCD. Algoritma GCD itu adalah algoritma untuk validasi apakah kunci E itu relatif prima atau tidak. Bagaimana cara kerjanya, Pak? Ya kita buat rumus GCD itu kalau nggak salah saya ya. Kalau nggak salah saya itu GCD ditulis depannya. GCD baru dalam kurung B, A. Seperti itu. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini, saya buat halaman baru saja biar nggak tercoret-coret. Aduh, apa dia? Warning 10 menit lagi. 10 menit lagi selesai kita ya pembahasannya. Baru sudah finish kita. Nah, maksudnya bagaimana? Maka kita tinggal masukkan GCD, B-nya itu ini, B-nya. Nah, ini kemudian A-nya adalah 7. Maka 60 modulo berapa jadinya? 7. Apakah betul sama-sama dengan 1? Itu yang mau kita buktikan. Kalau dia sama dengan 1, maka berarti dia betul-betul relatif prima. Maka kita buktikan. Bisa pula lagi ya. Oh, sini. Kalau saya pencet kalkulator gini muncul tidak ya? Ke kalian tampil nggak? Apa ini? Coretannya muncul ya? Berapa tadi? 100 berapa tadi ya? Muncul Pak coretannya. Ya nggak apa-apa. 160. 160. Modulo berapa ya? 7 ya? 7. 7 Pak. Hasilnya 6 kan? Hasilnya 6. Tunggu. Apakah ini relatif prima, Pak? Masih bisa kita cari. Bisa diturunkan. Kalau seperti hasilnya, maka bisa kita turunkan menjadi apa? Kalau GCD seperti itu. Dicari lagi. 7 modulo 6. Maka diturunkan lagi menjadi, ini kan sama dengan 6 nih. Sama dengan 6. Menjadi 7 modulo 6. Seperti itu. Maka sama dengan 1 tidak. Nah, masih ada kemungkinan di sini relatif prima. Bisa diturunkan masih. Itu GCD. Mencari. Tetapi misalkan nih. Misalkan. Contohnya 120 Pak. Misalkan 120. Misalkan ini. Kemudian. Apa namanya? E-nya 3 misalkan. 3. 3 kan prima nih. Modulo 3 misalkan. Maka hasilnya berapa Pak? 0. Maka di sini tidak relatif prima. Karena apa? Tidak sama dengan 1. Nah, kembali kemari ya. Maka tadi setelah diturunkan, 7 ini relatif prima ya. Karena sama dengan 1. Menggunakan algoritma GCD. Oke? Mudah-mudahan masih bisa diikuti kalau yang nyimak. Kalau nggak nyimak, saya nggak tahu. Minggu depan kita tinggal enkripsi, dekripsi, sama review jurnal. Prosesnya. Nggak lagi membahas pembangkit kunci. Nah,
Setelah itu, maka ketika sudah dapat E-nya, betul-betul sudah valid, relatif prima, kita tinggal turunkan saja ke nilai D. Kita mencari nilai D. Nilai D itu gimana? Tadi kan saya katakan rumusnya seperti ini. Mana dia rumusnya nih? Nah, rumusnya kan D identik yang sama dengan 3 ini ya. Ini identik atau setara. E minus 1 modulo Pn. Ini diturunkan. Ini bisa diturunkan menjadi seperti ini. Komponennya itu juga. D dikali E modulo Pn sama dengan 1. Yang minus di sini 1. Ini dijadikan sama dengan, jadi positif sama dengan 1 dia. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah ini, sorry, D kan apa nih, setara, identik. Ini bukan sama dengan, identik. Beda sama dengan identik ya, beda. Ini E minus 1 modulo Pn, ini diturunkanlah dia. Supaya tidak ada minus di atas, diturunkan. Karena identik bukan sama dengan, maka D-nya dimajukan di depan. Karena setara dia. Identik itu setara. Kalau ada kembar, anak kembar, maka ya setara. Gambarnya persis mirip, identik. Maka D dimasukkan ke dalam. Ini jadinya. D dimasukkan D dikali E. Nah itu tadi. Yang minus 1, ini dibuat sama dengan di sini. Sama dengan 1, ini minusnya hilang. Jadi positif. Jadi positif. Nampak ya? Saya besarin sedikit ini. Nah, menjadi ini rumusnya. Supaya lebih enak. Kita nggak mencari inverse. Kalau pakai minus tadi boleh Pak. Saya mau pakai yang minus tadi. Silahkan aja, nggak apa-apa. Opsinya banyak. Silahkan saja boleh. Kalau di bahan saya ya minus itu tadi. Yang di bahan ini ya, modulo Rinaldi Munir tadi. Nah ini. Tapi saya sederhanakan ke kemari saja. Biar lebih enak menghitungnya. Nah ketika sampai di sini maka tinggal memasukkan. Tadi E kan sudah relatif prima nih. Maka tinggal masukkan D. Kita belum ketahui. Dikali 7 E-nya. Modulo Pn. Pn-nya adalah 160. Wajib sama dengan 1. Kebetulan ini sudah ada. Kalau belum ada maka kita mencari nilai D. D-nya berapa ya? Yang sama dengan 1 ya. Ini kebetulan sudah ada 23. Maka kita kalikan. Kita kalikan. Saya pakai kalkulator lagi. Coret-coretannya belum saya hapus. Hapus deh. Oh, ya, kali coretan ini. Nah, saya coba berapa tadi ya? 23 ya? 23 dikali berapa? Kali 7. Kali 7, Pak. E-nya 7 tadi ya? 7 dikali Ya, Pak. 7, kemudian modulo berapa ya? 7. 160, Pak. 160. Nah, ini hasilnya 161 berarti ya. Kebetulan dapat kita 23 modulo 106. 23-nya dari mana, Pak? Hah? 3, tidak pakai 3. Coba ulangi. Berapa tadi? 23. 23 dari itu. mana, Pak? Oh, 23 itu generate. Titik-titik D kan belum diketahui nih. Dikali 7 berapa ya modulo 160 sama dengan 1. Maka kita mencari D-nya itu berapa. Kalau 20 misalkan. 20 kali 7 misalkan. Kali 7 dikali 7 misalkan. Sama dengan 140. Baru modulo 160 misalkan. Maka hasilnya belum 1. Maka saya naikkanlah 23 dikali 7 E-nya. Baru dimodulokan 160. Kebetulan dapat 1. Kebetulan dapat 1. Sehingga apa? Maka di sini dapatlah ini nilainya 23. Makanya DRSA ini kelebihannya atau tingkat kesulitannya ya ini dia. Mencari nilai D. Mengenerate beberapa angka. Yang dimodulokan ke Pn harus sama dengan 1. Itu kelebihannya. Sehingga apa? D didapat, ini dia didapatnya, nilai D. D adalah berapa? 23. Seperti itu. Itu nilainya D. Enkripsinya minggu depan saja ya, tapi paling tidak pembangkit key-nya sudah tersampaikan ke kalian. Pembangkit key-nya. Key generation, nah seperti itu kalau diinggriskan.
key generationnya seperti itu. Nah, ini sudah kita buktikan ya sampai D. Ini kita buktikan. Kita membuktikan ini tadi pembangkit kunci saja masih. Nah, algoritma RSA ini banyak model dia. Banyak model kalau kalian searching di internet. Ada yang menggunakan inverse, ada yang menggunakan proses enkripsi seperti ini, modulo. Ada juga yang menggunakan teknik penggabungan dia. Nanti ketika kalian mencari referensi di jurnal, review jurnal, pasti berbeda-beda. Tapi apa? Hasilnya sama. Makanya mana yang menurut kalian mudah, nanti boleh kita cari jurnal yang mana yang mudah kalian. Ada beberapa teknik. Ada beberapa teknik yang harus dipelajari. Tapi ini hari ini kita fokus coba pada proses apa saja, pembangkit key aja, pembangkit kunci saja. Baik, itu saja saya rasa hari ini ya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan nggak atau tanyakan barangkali sebelum kita akhiri. Nanti ini saya share di grup ya videonya ya. Mana tahu ada yang nggak fokus banjir rumahnya, silakan nanti barangkali diulang-ulang lagi videonya. Nanti saya uploadkan di YouTube supaya bisa diulang lagi. Luar biasa kita hari ini ya, hujan-hujan, banjir-banjir, tapi masih tetap semangat belajarnya. Itu dia. Oke, saya rasa hari ini segitu aja ya. Nanti insya Allah saya uploadkan ke YouTube, saya share ke kalian untuk pembelajaran ulang. Kalau nggak ada yang mau didiskusikan, baik hari ini kita sampai di sini aja pembelajaran kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Pak, absen 1 tadi menit juga, lagi. Pak. Pak absennya kayak mana, Pak? Iya, Pak. Kirim ke grup screenshotan yang tadi. Iya.